Saudaraku sekalian yang kekasih, banyak kejadian-kejadian yang berlangsung dalam kehidupan manusia hari-hari ini yang memiliki pengaruh luas atau pengaruh secara global. Seperti perang yang sekarang terjadi di Eropa, ya, Ukraina dan Rusia, ketegangan antara RRC dan Taiwan, inflasi bulan Juni ini di Amerika sampai pada 9,1, lalu masalah bahan bakar, masalah anomali cuaca, dan berbagai guncangan-guncangan lain di dunia. Tahukah saudara bahwa semua itu bukan terjadi secara kebetulan? Tentu semua di dalam pengetahuan Allah, dan Allah izinkan. Memang belum tentu Allah kehendaki, tetapi karena perilaku manusia, maka Allah konsekuen dengan kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi jangan saudara berkata Allah yang mengingini perang, Allah yang menghendaki krisis. Allah sebenarnya tidak menginginkan itu. Tetapi hal itu tidak bisa dihindari manusia, karena apa yang ditabur manusia itu juga akan dituainya. Dan semua itu bisa menjadi sarana bagi Allah untuk berbicara kepada kita. Semua itu menjadi sarana Allah berbicara kepada kita, saudaraku. Tentu saja inflasi di Amerika mempengaruhi kondisi ekonomi global. Begitu kata pengamat ekonomi. Tentu saja perang yang ada di Eropa mempengaruhi Eropa. Ketika pasokan gas dari Rusia dikurangi atau bahkan bisa dihentikan, maka bisa terjadi krisis bahan bakar. Krisis yang melanda Eropa. Saudaraku sekalian, ayo kita melihat dengan mata terbuka apa yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka telinga kita lebar-lebar apa yang Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Semua kejadian itu merupakan sarana Allah berbicara kepada kita. Yang saya pahami, saudaraku sekalian, apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia hari ini, ya, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, merupakan suara Tuhan yang dibahasakan di dalam Alkitab di Matius 25 ayat yang ke-6. Mempelai datang, songsonglah dia. Sesuai dengan firman Tuhan, dunia akan dibawa kepada keadaan yang makin hari akan makin sulit. Dan itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan benar-benar mempersiapkan dunia untuk menyongsong Dia. Di sini kita menemukan, saudaraku sekalian, orang jahat akan bertambah jahat. Dunia akan dibawa kepada puncak kejahatan, sehingga memenuhi kuota kejahatan untuk dihukum Tuhan. Seperti Tuhan mengeraskan Firaun
itu bukan sengaja Allah membuat dia untuk dihukum. Tetapi memang Firaun pada dasarnya jahat. Peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup Firaun supaya Firaun makin jahat. Mestinya dia bisa makin baik. Tapi Firaun memilih jahat, saudaraku. Dia merasa bisa mempermainkan Musa. Dia merasa bisa mempermainkan Allahnya Musa. Ya. Dalam beberapa kejadian, saudaraku, Firaun dan ahli-ahli sihirnya bisa meniru apa yang dilakukan Musa. Lalu Firaun bisa menipu Musa dengan berjanji akan melepaskan bangsa Israel untuk keluar Mesir. Tetapi janji itu terus diingkari. Dan Firaun merasa dirinya bisa menipu Musa dan Allahnya. Tetapi hal itu membuat hati Firaun menjadi keras. Jadi jangan saudara berpikir Allah sengaja membuat hati Firaun keras. Ya, Tuhan bukan seperti orang sakit jiwa yang membuat orang hatinya keras, yang lain tidak. Memang Firaun hatinya sudah jahat dan Tuhan sudah berfirman kepada Musa, Firaun tidak akan melepaskan bangsa itu. Tetapi Firaun dibawa kepada keadaan di mana kejahatannya sampai pada kuota dia harus dihukum. Dan seluruh masyarakatnya, khususnya semua tentaranya, yang selama ini tentu mendatangkan penderitaan bagi bangsa Israel, semua ditewaskan di Laut Tiberau. Dunia juga dibawa kepada kejahatan sampai memenuhi kuota untuk dihancurkan sama sekali. Tentu bersama orang-orang yang makin jahat, makin munafik. Bukan hanya di luar gereja, tentu juga di dalam gereja. Jadi jangan heran kalau ada perilaku-perilaku yang begitu rusak, begitu bengis, begitu kejam, begitu najis. Bukan saja di luar lingkungan gereja, juga di dalam gereja. Ini merupakan satu tanda bahwa Tuhan segera datang. Dunia akan dibuat makin jahat atau keras supaya memenuhi kuota dihukum. Tetapi ada orang-orang yang dikuduskan sesuai firman Tuhan. Yang suci akan makin suci. Orang yang dikuduskan makin kudus. Haleluya. Nah, kita mau memilih di kelompok ini, saudaraku. Memang ini berat. Berat sekali. Tetapi tidak ada pilihan. Dunia sudah akan berakhir. Kita harus memilih untuk hidup benar-benar tak bercacat, tak bercelah di hadapan Allah. Walaupun proses ini melelahkan, menyakitkan, tapi kita memilih untuk menjadi umat Allah yang dilayakkan masuk ke dalam Yerusalem baru. Yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, royal family, anggota kerajaan, anggota bangsawan surgawi. Saya mengajak semua pecinta suara kebenaran, saudara yang ikut berdoa bersama dengan kami setiap hari jam 5 ini, ayo kita memisahkan diri dari dunia. Ayo kita berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Dan kita menantikan pengadilan Tuhan, di mana tidak ada sesuatu yang tertutup. Semua dibuka, semua ditelanjangi. Waktu itu kita akan melihat siapa orang benar dan siapa orang yang tidak benar. Demikian pesan Tuhan bagi saudara pada pagi ini. Saudara, mari angkat tanganmu, diberkatilah saudaraku. Dalam nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan lupa saudaraku sekalian, hari ini
Saya akan berkhotbah di GSKI Pluit jam 9.30. Lalu saya akan berkhotbah juga di Arta Gading jam 11 dan jam 5. Kebaktian di Arta Gading jam 11 disertai perjamuan kudus atau perjamuan suci. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.